Jadi nggak semua daerah tuh kena krisis air ini. Ada beberapa hal yang nyebabin kekeringan ini. Air mati ya? Hello guys, balik lagi bersama saya di Ahmad Suryos. Gimana kabarnya? Sudah makan memakai sambal? Belakangan ini kerasa banget ya, panasnya luar biasa ya. Pasti kalian sering dong minum air putih yang banyak supaya nggak dehidrasi ya. Apalagi buat teman-teman yang tinggalnya di daerah yang memang panas ya. Kalau gua kan dulu di Bandung, mungkin nggak terlalu panas, nggak panas-panas banget lah ya. Cuman kalau buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah yang memang suhunya panas, itu mungkin kerasa banget panasnya ya. Dan pasti kalian butuh air minum yang banyak. Kebetulan nih, kemarin ada yang request nih, Bang, bahas dong krisis air mineral di Malaysia. Iya guys, jadi kemarin tuh gua baca-baca berita, ternyata memang betul ya, ada krisis air mineral di Malaysia. Ya intinya orang-orang jadi pada beli air gitu untuk keperluan sehari-hari. Nah sebenarnya ini gimana sih ceritanya gitu? Kok bisa sampai krisis air mineral seperti ini? Karena gue penasaran juga. Ya udah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas krisis air mineral di Malaysia di Better is Matter. Oke guys, sebelum gua bahas tentang krisis air mineral di Malaysia, sebenarnya Malaysia ini minumnya gimana sih biasanya gitu? Keperluan air mineralnya seperti apa sih gitu? Apakah sama dengan Indonesia menggunakan galon atau menggunakan refill atau masak air? Nah, jadi mungkin udah pernah ya kalian sering berseliweran di sana. Jadi kalau di Malaysia itu ada yang namanya SPAN. Atau mungkin singkatannya SPAN ya. Pokoknya intinya adalah Komisi Pelayanan Air Nasional. Kalau mungkin di sini nama istilahnya itu adalah PDAM-nya ya. Jadi komisi ini tuh bilang gitu, untuk air yang ada di Malaysia ini aman untuk diminum. Pokoknya bersih dan juga bebas dari E. coli dan aman untuk diminum. Patokan air sehat itu salah satunya itu ya dari adanya keberadaan dari bakteri E. coli atau tidaknya. Emang kalau ada bakteri E. coli-nya kenapa, Bang? Ya namanya bakteri dari luar ya. Ya ini bisa nyebabin infeksi, tentunya infeksi pencernaan dan buang air kecil ya. Seperti kalau misalkan pencernaan ya kita bisa sakit diare, bisa sakit mencret ya, atau bisa sakit demam juga karena badan terinfeksi. Tentunya jadi nggak aman ya buat kesehatan. Dan parahnya mungkin bisa aja tuh mencretnya ini sampai berdarah karena infeksinya yang masif, yang besar lah. Makanya tuh penting banget buat menjaga kebersihan dari air mineral ini. Makanya tuh dalam air mineral juga itu tuh ada yang diberikan namanya klorin. Dan klorin ini tuh harus ada dalam air minimal 0,2 mg per liter. 0,2 mg per liter minimalnya. Jadi dalam 1 liter harus ada 0,2 mg klorin ini. Kalau ada, nah klorin ini berfungsi untuk membunuh dari bakteri E. coli yang ada. Pokoknya SPAN ini adalah PDAM-nya lah, yang mengatur mutu dari air dari warga Malaysia ini. Terus Bang, berarti semuanya minum langsung dari kerannya Bang ya? Atau gimana? Orang Malaysia ini sebenarnya minum dari air keran atau enggak sih? Nah, di situ jawabannya adalah iya, tapi tidak gitu. Bingung kan? Gue juga bingung. Orang Malaysia ini tahu gitu, untuk air minum, air yang pipa ini sebenarnya sudah aman dan sudah bersertifikat internasional lah. Jadi tidak perlu diragukan lagi sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ditanya nih ke orang Malaysia, lu guys, korang minum dari air keran tak? Gitu kan kalau ditanya, kalian minum dari keran nggak gitu? Nah kalau ditanya seperti itu, mereka akan jawab, tentu jawabannya adalah tidak. Alasannya karena ternyata di beberapa tempat, nggak di semua tempat ya, di beberapa tempat ada yang memang berbau dan yang berwarna, dan ada yang rasanya juga agak berbau lah seperti itu. Kebayang ya, minum air yang berwarna dan agak berbau dikit seperti itu. Tentunya ini ngebuat orang Malaysia nggak langsung minum dari air keran langsung. Dan ini pernyataannya pernah dilakukan oleh salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran di Malaysia, di University Putra Malaysia. Jadi gua nggak sembarangan ya nyari sumbernya. Terus Bang, kalau aman kenapa bau dan berwarna?
kan jadi nggak enak, orang nggak mau minum. Penyebabnya ada beberapa ya. Yang pertama yaitu dari genangan air, terus dari pipa yang tentunya mungkin ada beberapa spot yang berkarat, terus lumut, dan juga ada juga mungkin beberapa yang pasir ya. Karena siapa tahu kan dengan berkarat, bocor, dan akhirnya masuk pasir itu tidak bisa dipungkiri. Jadi ya wajar aja dengan kalau kita belajar ya, ini pengetahuan ya. Kalau kalian belajar, pasti kalau air bersih itu dia harus tentunya bersih dari warnanya, tidak ada warnanya ya tidak berwarna ya, terus tidak ada bau ya, dan kalau misalkan minum itu penyebabnya bisa aja terkena bakteri ya, seperti kalian pernah tahu ya sakit tipes atau sakit kolera ya, sakit diare, disentri. Nah itu pokoknya penyebab penyakit yang karena bakteri karena dari air mineral. Nah itu bahaya ya. Terus bang, orang Malaysia minumnya gimana? Nah, kalau ditanya seperti itu, di beberapa daerah dan di beberapa kota memang ada yang menggunakan air galon. Iya, jadi kan kalau kita kan pakai dispenser ya buat mesin airnya, pakai air galon. Nah, kalau di Malaysia ini, terutama di kota-kotanya, mereka menggunakan water filter karena tahu airnya ini kurang bagus lah untuk diminum. Jadi mereka menggunakan water filter atau penyaring air. Makanya saya bingung gitu, kenapa di Indonesia ini nggak rame ya orang yang jualan water filter? Apakah ini masalah sistem kepercayaan? Karena lebih simple atau seperti apa? Coba komen di bawah. Oke guys, untuk air mineral kalian sudah paham ya. Jadi untuk keperluan air minum mereka menggunakan water filter ya, kebanyakan seperti itu. Dan sekarang kita bahas nih masalah dari inti, yaitu krisis air mineral di Malaysia. Ini tuh kenapa gitu? Ini yang krisisnya itu air minum atau air galon atau air buat mandi gitu kan, bingung gue juga. Oke, kita balik lagi ke masalahnya. Pada saat pekan itu tuh terjadi yang namanya panic buying air mineral dan adanya informasi dari krisis air yang ada di Malaysia ini. Jadi otomatis PDAM pada saat itu ngasih tahu tuh bakal ada yang namanya krisis air. Nah, krisis air ini tuh terjadi di daerah Penang dan Kedah. Jadi nggak semua daerah tuh kena krisis air ini. Ada beberapa hal yang nyebabin kekeringan ini. Air mati ya? Yang pertama adalah karena bendungan dari PDAM ini ya mengering karena cuacanya lagi panas kan yang pasti, dan juga curah hujan pada saat itu kebetulan lagi kurang-kurangnya, jadi air jadi berkurang ya. Karena bendungan kering otomatis ya ada informasi tuh bakal ada pemadaman air selama 24 jam. Jadi selama 24 jam ini air bakal supply-nya bakal berkurang atau bahkan bakal nggak ada gitu. Makanya pada saat itu jadi orang Malaysia kan minumnya dari ini ya, dari keran ya, dan pakai water filter ya. Jadi mereka mau nggak mau beli air lah itu untuk memenuhi dari kebutuhan air minumnya. Sampai-sampai pedagang-pedagang yang jualan makanan pada saat itu tuh ya mau nggak jualan dulu karena ya keterbatasan air ini. Jadi rata-rata di Malaysia ini suhunya bisa mencapai 35 derajat Celcius. Ya kebayang ya, badan kita pasti perlu cairan yang lebih ya. Makanya itu konsumsi air mineral itu pasti penting banget. Selain kekeringan juga, ternyata terjadi ada yang namanya kebocoran tuh di salah satu saluran air lah ya. Jadi di salah satu pendistribusian air di PDAM-nya itu. Dan ini nyebabin pendistribusiannya jadi susah airnya gitu. Udah kering, bocor lagi pendistribusiannya, susah jadinya. Jadi sekitar ada 1 juta orang di Penang dan daerah Kedahan ini yang terkena dampaknya. Yang pasti kalau bendungan pasti ditutup ya. Ditutup supaya airnya ada, terus sensornya dibenerin. Warga-warga yang kesulitan air itu dibantu tuh, dikirimin truk-truk berisi air bersih, didistribusiin secara manual supaya semua orang bisa kebagian air. Karena ya masalah ini bisa teratasi tuh dalam 24 jam. Terus bang, kalau di Indonesia emang nggak panik buying gini juga? Nah, jadi tim BMKG itu ngekomen juga tuh situasi yang terjadi di Malaysia. Kenapa sih di sana bisa terjadi gitu? Jadi ada 3 ya. Yang pertama karena curah hujan yang menyebabkan jadi surutnya sungainya. Yang kedua karena bendungannya, tadi salah ya, harusnya dia ngebendung tapi dia terbuka bendungannya gitu kan. Dan yang ketiga karena distribusi airnya yang tadi gue jelasin, yang pipa itu rusak jadi nggak bisa kedistribusiin tuh ke seluruh warga. Dan dari BMKG juga bilang El Nino ini bisa nyebabin penurunan curah hujan sampai 40%.
Kebayang ya kalau logikanya kita biasa 28 hari, dan dari tim BMKG juga bilang ini kemungkinan bisa terjadi di Juni dan November. Jadi kita harus siap-siap ya untuk mengatasi hal ini. Tapi ingat, jangan panik buying. Oke, itu aja dari gua. Kali aja gua ada salah, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, boleh banget komen di bawah. Atau buat teman-teman ada yang mau request konten selain ini, boleh juga tuh komen di bawah. Gua nggak sabar buat ketemu kalian lagi di Ahmad Serius selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, ciao, ciao. Kue pukis di atas genteng.